Salam kekasih Tuhan, bertemu kembali pada pembacaan firman. Tetap semangat dan bersuka cita. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum membaca firman, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang Maha Suci, Maha Ajaib, kami datang sujud bersimpuh di bawah kaki-Mu. Urapi kami ya Allah Roh Kudus dengan seluruh pendengar yang mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami saat membaca firman. Kami mulai pembacaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Ajaib. Haleluya, amin. Hakim-Hakim 14. Perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, "Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku." Kata mereka kepadanya, "Katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar." Lalu katanya kepada mereka, "Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan." Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, "Bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin, tidak bukan?"
Lalu menangislah istri Simpson itu sambil memeluk Simpson, katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku, sahutnya kepadanya. Sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan? Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya kepadanya, karena ia merengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sahutnya kepada mereka, kalau kami tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Maka diberikanlah istri Simpson itu kepada kawannya bekas pengiringnya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik, maha mulia. Kami sudah memperdengarkan dan mendengarkan firman hari ini. Berkati para pendengar channel YouTube ini. Berikan kesehatan, rezeki, kekuatan iman yang baru dalam menjalani kehidupan hari ini. Kuasa darah Yesus membungkus kami untuk terus maju membaca, merenungkan serta melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan El Shaddai. Haleluya. Haleluya. Amin.